Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Dan yang saya hormatin Bapak Wahyu Hari Haji, Sarjana Eskom, MM dan MPM, selaku dosen manajemen sistem manajemen. Dan saya juga berterima kasih telah memberikan kepada saya tugas. Tugas ini dengan judul, saya pun memiliki judul di sini, yaitu Sistem Manajemen Inventory Terintegrasi untuk mengelola keluar masuk barang di PT Sinuan Industri. Dan perkenalkan juga, nama saya Christian Jerry Kebulele dan NIM-nya 411221139 dari jurusan Teknik Informatika. Untuk latar belakangnya itu, PT Sinuan Industri masih menggunakan sistem inventory manual yang menimbulkan masalah seperti keterlambatan informasi dan kesalahan stok. Untuk meningkatkan efisien dan akurasi, diperlukan sistem manajemen inventory terintegrasi yang mampu mencatat data secara real time, mengurangi human error, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan di sini pun ada rumusan masalah, yaitu pertama, sebelum melakukan pembuatan sistem, apa yang Anda harus lakukan terlebih dahulu. Jadi sebelum saya melakukan sistem ini, saya lebih ter saya yang harus saya lakukan terlebih dahulu yaitu observasi lapangan dan beradaptasi di lapangan, dan mem, dan dan mewawancarain apa kendala-kendala di perusahaan tersebut pada saat melakukan pemakaian sistem manual, di mana sistem manualnya itu masih menggunakan pencatatan di kertas dan dibantu oleh Excel. Dan setelah wawancara, saya melakukan ataupun pembuatan mockup, di mana pembikinan desain ini, semua fitur-fitur yang diinginkan oleh perusahaan dimasukin dalam desain tersebut. Nah, dan untuk selanjutnya, apa saja kendala perusahaan pada saat pemakaian sistem manual dan bagaimana cara Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, untuk sistem manual ini sangat merugikan ya, karena kenapa? Kadang ada yang kececer, kadang datanya hilang, dan untuk secara pemakaian manualnya dalam pencatatan kadang hilang gitu. Dan untuk mengatasinya masalah tersebut, di mana saya berencana melakukan uh, pembuatan sistem website, di mana nanti pengguna ini lebih lebih di mana nanti website ini bisa digunakan untuk melakukan suatu penginputan keluar masuknya barang. Dan selanjutnya, bagaimana cara perusahaan melakukan pemakaian sistem secara manual. Dan di sini perusahaan melakukan pemakaian sistem manual ini, yang saya lihat bahwasanya pas masuk barang ataupun keluar barang dilakukan pencatatan di kertas, misalnya tipe apa terpalnya, dan barang apa yang masuk dicatat di buku dan ditempelin di suatu tumpukan barang, dan baru dibantu oleh Excel doang aja. Dan untuk selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan inventory yang saat ini diterapkan di PT Sinuan Industri, khususnya dalam proses keluarnya masuknya barang. Untuk kedua, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan inventory yang belum terintegrasi secara optimal. Dan untuk ketiganya, merancang dan mengembangkan sistem manajemen inventory terintegrasi yang dimana mampu mencatat dan memantau data barang secara real time dan akurat. Dan keempat, meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan stok barang sehingga proses produksi dan distribusi di perusahaan dapat berjalan lebih lancar. Dan kelima, mendukung proses digitalisasi dan otomasi sistem informasi pada bagian logistik dan di gudang PT Sinuan Industri.
Dan di sini pun ada profil perusahaan dan instansi, di mana profil perusahaan instansi ini memiliki sejarah perusahaan, di mana sejarah perusahaan PT Sinyuan Industri ini memiliki dan berdirinya secara resmi di Indonesia pada tahun 2014 di perdagangan utamanya yaitu produk dari plastik, dari terpal, dan ada juga produk di luar plastik seperti garam, puri, tenda, dan payung. Dan untuk produk ini lebih biasanya dari PT Sinyuan, mereka produk utamanya itu terpal, tenda lipat, dan payung. Dan di sini juga ada visi dan misi dan logo perusahaan, di mana ada visinya di sini membangun platform layanan terbaik untuk mendukung inisiatif The Belt and Road dengan inovasi, keunggulan, dan komitmen pada keberlanjutan. Dan di sini pun ada misi, yaitu pertama membangun hubungan yang berkelanjutan antara pemerintahan dan pelanggan dan mitra. Dan kedua, memberikan kualitas terbaik dan layanan profesional. Dan di sini juga ada logo perusahaan, di mana logo perusahaan ini berbentuk berlian yang dimaksud bahwa eh, perusahaan ini lebih mementingkan kualitas barang, produk, dan lebih mementingkan juga yang namanya pelayanan terhadap customer. Dan untuk lokasi perusahaan yaitu di Penjaringan Pluit, di Jakarta Utara, daerah khusus ibu kota Jakarta. Di sini pun ada struktur organisasinya dari PT Sinyuan, di mana ada komisaris, asisten komisaris, finance assistant, staff admin, HR staff, dan translator Mandarin. Dan di sini juga ada admin warehouse, content creator, drive, office boy, dan office gear, dan sales. Dan untuk jadwal kegiatan, yaitu pertama ada orientasi dan administrasi 14 Maret sampai 18 Maret, dan di sini juga ada observasi proses bisnis gudang dan inventory 19 Maret sampai 20 Maret, dan di sini juga ada pengumpulan dan analisis data, dan di sini juga ada perancang sistem atau use case, DVD, IRD, arsitektur, UI mockup, dan selanjutnya ada pengembangan prototype sistem inventory terintegrasi. Selanjutnya pengujian dan evaluasi prototype, dan untuk selanjutnya penyempurnaan sistem dan dokumentasi teknisi, dan selanjutnya penyusunan laporan akhir kerja praktek, dan berikutnya ada presentasi hasil dan penutupan kerja praktek. Nah, dan untuk implementasinya ataupun pembuatan desainnya dan untuk pembuatan sistemnya juga, di sini ada fitur login di mana di sini melakukan username, password, dan di sini juga untuk ada create one. Untuk create one ini untuk registrasi user, dan dimana nanti pas di sign in muncullah implementasi desain dashboard, di mana di sini ada total value, total produk, transaksi, dan user. Di mana di sini total value ini total harga produk yang masih stay di gudang. Dan di sini ada juga produk, di mana produk-produk ini ada dua di dalamnya, dan di sini ada transaksi, ada 7 transaksi, dan usernya ada dua, ada admin dan user manajemen. Dan di sini juga ada implementasi desain user manajemen, di mana di user manajemen ini bisa ada admin dan sebagai user, tuan sebagai user, di mana bisa menambahkan user di sini secara mengklik add new user di sini. Dan untuk melihat data detailnya user di sini
bisa melihat di sini dan mengeditnya dan bisa menghapusnya juga di sini. Dan untuk implementasi desain transaction, di mana implementasi transaction ini memiliki keluar masuknya barang, ada masuk in dan ada out, di mana di sini terpal diamond masuk dan terpal diamond keluar. Dan kalau misalnya ada barang masuk bisa nge-create transaction di sini, dan kalau misalnya ada barang keluar bisa dilihat, bisa dipencet diklik di sini juga untuk transaksinya. Dan untuk selanjutnya nanti di dalamnya juga ada untuk notanya nanti kalau misalnya di sini ada di view, mau lihat secara detailnya. Dan di sini juga ada implementasi desain produk, di mana produk-produk di sini saya ada produk 2. Nanti kalau misalnya mau ngedit di sini bisa untuk melihat secara detailnya dari info-info selanjutnya yang secara mendalam. Di sini juga bisa. Dan untuk menghapusnya ada fitur menghapus, dan untuk menambahkan produk baru ataupun ada produk yang mau ditaruh di dalam fitur produk ini bisa di add new product, dimana nanti otomatis muncul untuk registrasi produk yang akan ditaruh di dalam, dan otomatis tertera di produk ini nantinya. Dan untuk kesimpulannya yaitu kerja praktek ini membantu saya untuk melangkah dan membuka wawasan saya di dunia kerja langsung ataupun di dunia nyata, dan ini menjadi sangat penting dalam perkembangan perjalanan saya pada saat saya mengembangkan sistem di sebuah perusahaan di mana saya kerja praktek, di mana saya magang, dan kepada perusahaan PT Sinyuan Industri saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ini. Dan saya juga berterima kasih karena telah mempercayakan kepada saya untuk mengembangkan sistem di perusahaan PT Sinyuan. Dan sekian, terima kasih. Saya mengucap syukur, dan jika ada kesalahan maupun tutur kata saya yang tidak masuk akal dan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.